Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Nah, berarti ini kita misalkan sebagai P, ada P, memiliki akar tunggang ya. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Nah, gitu. Jadi ada P, semuanya tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Oke. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Gitu. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Sebetulnya ini jaka sembuh makan sukro ya, nggak nyambung bro gitu ya. Ini soal sambat bos sekali, tapi ternyata premisnya nggak ada hubungannya dengan yang bawah. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar serabut. Oke. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Sorry. Beda-beda ya. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Jadi ini tadi zaman biji berkeping dua, akar tunggang. Ini semua tumbuhan palem, akar serabut. Gak nyambung ya. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Berarti tanaman jet memiliki akar tunggang gitu. Ada nggak kesimpulannya? Tanaman jet bukan tumbuhan. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman jet bukan tumbuhan palem. Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman jet. Nggak, bukan. Tanaman jet memiliki akar serabut. Nah, bisa nih. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Berarti tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Pusing juga ya gitu ya. Oke, tolong makin jawabannya di share ya, dikasih tahu, terima kasih. Oke, tulis kalau mau jelas, biar tulis ya ini biar kelihatan nih. Tanaman. Nanti kawan-kawan nggak usah ditulis ya kalau di soal di CPNS, nanti menyita waktu ini. Nah, lumayan nih. Makin nulis sengaja biar memudahkan kawan dalam memahami apa yang makin berikan, apa yang makin sampaikan ini gitu kan ya. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Terus semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Nah, oke, semua berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut gitu. Di bawah ada tanaman jet. Tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Oh, berarti tanaman jet bijinya berkeping dua kan? Berarti tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Berarti tanaman jet memiliki akar tunggang. Tanaman jet memiliki akar tunggang. Tanaman jet adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. Bukan. Tanaman jet adalah jenis tumbuhan palem. Bukan, ini wrong kan? Semua tumbuhan palem, palem enggak kan? Kita nggak tahu tanamannya biji apakah palem bagaimana gitu kan ya. Tanaman jet adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. Nggak tahu dari mana itu tanaman jet adalah tumbuhan palem, wrong berarti ya. Tanaman jet memiliki akar serabut. Nah, akar serabut itu semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Itu palem ya. Tanaman jet memiliki akar serabut, wrong juga. Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman jet. Apalagi ini, tanaman jet bukan tumbuhan palem. Tanaman jet bukan tumbuhan palem. Karena apa? Ya paling gitu. Harusnya kan kesimpulannya tanaman jet adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Harusnya kesimpulannya itu kan tanaman jet. Kalau mau tanaman jet memiliki akar tunggang. Harusnya, karena di option nggak ada tanaman jet yang memiliki akar tunggang, berarti tanaman jet bukan tumbuhan palem. Kenapa? Karena kalau semua tumbuhan palem dia memiliki akar serabut gitu. Kalau tunggang bukan palem berarti ya udah, berarti jawabannya adalah yang A gitu kan ya. Tanaman jet bukan tumbuhan palem gitu ya. Thank you, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang berikan sampaikan bisa bermanfaat kepada semua. Insya Allah di next video, di next kesempatan Maki akan khusus membahas soal-soal tentang silogisme yang lebih bagus lagi ya.
kayak gini gitu ya, soal kayak gini lebih menantang kita. Sebetulnya Aki juga tertarik dengan soal kayak gini gitu ya. Oke, dan berikutnya sebelum ke sana nanti Maki sekarang akan berbagi sedikit dulu terkait dengan silogisme gitu kawan ya. Nanti silogisme itu konsepnya kawan-kawan, silogisme itu penarikan kesimpulan, konsepnya ada yang bisa pakai rumus, ada yang enggak. Nah, kayak tadi itu bisa kita pakai analogi kita saja gitu. Atau bisa dengan konsep lingkaran tadi ya, dengan sebuah diagram pen, atau ya membuat arsiran daerah, atau nantilah di pertemuan berikutnya pokoknya akan memakai bahas tuntas semuanya itu. Kalau sekarang ini kita akan belajar silogisme yang pernah kita dulu pelajari saat kita duduk di bangku SMA. Langsung saja ya. Oke, nggak apa-apa kalau langsung saja ya. Jadi metode penarikan kesimpulan itu ada 3, yaitu modus ponen. Ada 3 modus ya. Modus ponen. Yang kedua modus tolen. Yang nggak ada itu modus dusta gitu, modal dusta nggak ada ya. Yang terakhir adalah silogisme. Gitu penarikan kesimpulannya. Kalau modus ponen itu bentuknya jika ada P maka Q, lalu nanti kita punya P, maka kesimpulannya Q gitu. Kalau modus tolen itu jika ada P maka Q, lalu kita di sini nanti punya negasi Q. Negasi Q itu adalah ingkaran dari Q gitu. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi itu adalah ingkaran, ditandai dengan adanya tidak atau bukan. Kalau silogisme nanti itu jika ada P maka Q, premis pertama ini. Kemudian premis keduanya jika ada Q maka R, maka kesimpulannya ini Q coret aja, cerot gitu kan ya. Kesimpulannya adalah P maka R. Contoh soal yang ini, jika hujan turun maka Mang Akil memakai payung, berarti ini P, ini Q. Mang Akil memakai payung, ini Q kan, berarti ada P ada Q. Mang Akil memakai payung, ini kan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ini coret, cerot gitu, berarti P-nya apa? Hujan turun gitu. Berarti kesimpulannya yang atas itu adalah hujan turun. Nah, ini metode penarikan kesimpulan dengan cara modus ponen gitu kan kawan. Ansen. Ini tadi mantap. Kalau mantap, next number 2. Jika harga BBM naik maka harga sembako ikut naik. Oh, berarti jika P maka Q. Harga sembako tidak naik. Oh, berarti ini kan milik Q, tidak naik. Nah, ada kata tidak, berarti negasi Q kawan. Nah, maka kesimpulannya ini Q coret, cerot gitu ya. Ini kan ada negasi belum coret, P-nya belum coret, turunin P, negasinya turunin, berarti kesimpulannya dah negasi P. P-nya apa? Jika harga BBM naik, berarti harga BBM naik, berarti harga BBM, harga BBM gitu ya, BBM tidak naik. Nah, kesimpulannya. Nah, ini metode penarikan kesimpulan seperti ini disebutnya modus tolen gitu kan kawan. Inap jadi tadi mantap, next. Yang terakhir nih, jika harga BBM naik berarti jika P maka harga bahan pokok naik, maka harga bahan pokok naik. Gitu aja cukup satu ya, nggak usah harga gitu ya. Sorry salah yang ngetik ini. Siapa yang ngetik? Magi, berarti salah. Magi, sorry nih. Maka harga bahan pokok naik berarti Q. Jika harga bahan pokok naik berarti Q lagi, maka Maki kecewa gitu ya. R gitu. Ini gimana kesimpulannya? Ini Q berarti coret aja, cerot, berarti tinggal siapa? PR gitu, PR gitu ya. Berarti ini modus silogisme, ini proses penarikan kesimpulan dengan cara silogisme. P-nya apa? Berarti jika harga BBM naik maka Mang Akil kecewa gitu kan ya.